Istri, sudah kubilang, posisi di perusahaan baru terserah kamu pilih. Kenapa kamu pilih jadi cleaning service? Ada masalah? Kalau gitu aku berangkat kerja dulu. Istri, kamu baik banget sama aku. Jangan manis-manis gini deh. Kamu kan karena janji mau bantu investigasi situasi perusahaan. Aku nggak mau ikut campur urusan keluarga kamu. Istri tercinta, apa bedanya punyaku punyamu? Semuanya punyamu. Jangan lebay, aku berangkat kerja dulu. Iya, jangan bilang siapa-siapa. Tetap aku kerja di perusahaanmu. Tenang aja, istri tercinta. Kasih tahu perusahaan, siap-siap menyambut Nyonya Direktur. Sayap. Berangkat, jemput Nyonya tua di bandara. Denger nggak? Nyonya Direktur mau kerja di perusahaan kita. Loh, Nyonya Direktur masih mau kerja? Bukannya udah mau pensiun? Umurnya? Perusahaan kita baru aja diakuisisi grup Fu, struktur internalnya rumit. Pasti Nyonya Direktur mau menyelidiki dalangnya. Direktur baru dari keluarga Fu, jangan-jangan itu Fu Xiao yang legendaris. Yang jarang muncul itu? Iya, Fu Xiao itu. Katanya dia baru aja menikah, nggak tahu. Anak siapa yang beruntung? Yang jelas bukan kamu. Kalian belum dengar? Grup Fu mau ada pernikahan besar. Ayah, jangan asal ngomong, belum nikah kok. Katanya, nenek Fu ini tinggal di luar negeri, sampai menantunya yang baru. Aja belum ketemu. Kan sudah janji nggak bilang siapa-siapa. Fu Yichen kok malah gembar-gembor. Sampai seluruh perusahaan tahu. Aku udah nyapu dari tadi, percuma aku menyamar. Ayo, semua kerjaan ditunda dulu. Ikut aku menyambut Nyonya Direktur. Sepeton. Aku kan di sini, mau nyambut siapa lagi? Nyonya Direktur beneran dateng? Pasti dong. Sana nyapu, ngapain ikut-ikutan? Pergi sana. Tukang sapu aja nggak tahu diri. Wah, akhirnya Anda datang juga. Saya Xiang Rong. Ini rekan-rekan sekelompok kita. Wah, hello. Halo semua, saya staf baru. Yang menenai. Lo kok kayak familiar ya? Nyonya, nggak perlu rendah hati gini. Kabar pernikahan Bos Fu udah tersebar luas. Kita semua tahu Anda adalah istri direktur utama. Nyonya Bos Fu, dia adalah istri direktur utama. Ayo, selamat datang Nyonya di perusahaan untuk memberikan bimbingan. Mereka sangat sopan padaku. Mengira aku adalah istri direktur utama keluarga Fu yang belum pernah terlihat. Benar-benar seperti diberi bantal saat mengantuk. Yan Wenna. Kamu siapa? Aku, Mo Kiki, kita teman sekelas SMA. Kebetulan sekali, kamu juga kerja di Feng Shui. Wah, ini bukan si yatim piatu yang dikeluarkan dari sekolah? Aku bukan teman sekelasmu. Kamu bicara apa sih? Hei, petugas kebersihan, jangan terlalu dekat dengan Nyonya kami. Tidak mau kerja lagi ya? Nyonya sudah bilang tidak mengenalmu. Jangan cari muka di sini, Mingge. Nyonya, hari pertama Anda datang, saya akan mengajak Anda berkeliling. Ayo, silakan. Mingger. Nyonya, hati-hati. Istri direktur utama palsu, karyawan yang menjilat. Perusahaan dengan budaya buruk ini, tepat aku datang untuk menyelidiki. Kalau begitu, aku akan bertindak tegas. Membersihkan sampah untuk Yichen, termasuk si palsu ini. Kamu masih ingat ibumu ini? Ibu, aku terbang belasan jam untuk menjemputmu. Apa yang ibu lakukan? APA? Sekarang kamu sudah besar ya? Diam-diam menikah tanpa sepengetahuanku. Apa kamu masih punya
Ibu di hatimu? Jangan marah, bukankah aku sudah menjemput ibu? Seorang yatim piatu, kamu sudah buta ya? Membawa apa saja ke rumah? Kiki memang yatim piatu, tapi kamu... Diam. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Ibu, kalau ibu tidak mau pulang untuk menghadiri pesta makan malam yang kusiapkan untuk Kiki, maka aku pergi. Berdiri. Wanita itu berasal dari kalangan rendah, tidak sepadan dengan keluarga Fu. Apa maksudnya menikah denganmu? Apakah ibu pikir semua wanita yang mendekatiku punya niat lain? Apa niat mereka? Kamu sendiri tidak tahu. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Sekarang kamu malah menyalahkanku? Mau pergi? Sudah terlambat. Apakah Fu yang membawa pesawat pribadiku? Ya, sudah kusuruh dia untuk menyuruh wanita itu bercerai. Baik. Hah? Tolong pesankan tiket pulang yang paling cepat untukku. Aku pasti akan menggagalkan pernikahan kalian. Seorang direktur yang belum pernah terlihat. Seorang istri direktur yang baru menikah dan belum diakui oleh mertua. Istri direktur yang tak terlihat, ini benar-benar kesempatan dari langit untukku. Nyonya, ini semangka yang saya potong untuk Anda. Coba rasakan manisnya. Jika ide yang Anda suka, saya akan belikan lagi untuk Anda. Nyonya, silakan minum kopi. Katanya, direktur pergi ke luar negeri untuk menjemput ibu tua. Kami pasti akan merawat Anda dengan baik. Hello. Panggil aku. Ya, aku tidak punya tempat untuk meludah biji semangka. Kamu datang dan ulurkan tanganmu untuk menampungnya. Bukannya ada tempat sampah di sana? Berhenti. Kamu petugas kebersihan. Bagaimana cara bicaramu dengan Nyonya? Kamu mau jadi budaknya? Aku tidak mau. Ulangi lagi. Percaya tidak, aku akan merobek mulutmu. Hei kamu! Berani kamu? Kamu ngapain? Hei kamu, ngapain kamu main tangan? Aduh, kalian ngapain? Supervisor. Supervisor, dia memukul orang. Istri direktur menyuruhmu melayani, itu kehormatan untukmu. Cepat minta maaf ke Nyonya. Minta maaf. Bagaimana kalian bisa begitu yakin dia adalah istri direktur? Kalau tidak, percaya kamu petugas kebersihan adalah istri direktur? Pekerjaanku bukan alasan untuk menyerangku. Bahkan jika kamu benar-benar istri direktur, kamu tidak bisa semena-mena menghina orang lain. Kita semua manusia, tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Kami memang tidak seharusnya meremehkan tante petugas kebersihan. Karena aku istri direktur, sudah pasti lebih mulia darimu. Kamu. Berlutut, bersihkan. Tidak bisa diajak bicara. Hei, berani juga membantah Nyonya. Cepat bersihkan ini. Siapa yang tidak tahu direktur sangat menyayangi Nyonya. Untuk minggu depan, agar Nyonya bisa tampil resmi. Tidak hanya pergi ke luar negeri sendiri untuk menjemput ibu tua. Bahkan membeli gedung Kyoto untuk mempersiapkan pesta malam. Berani melawan Nyonya, kamu tidak ingin hidup di Kyoto lagi. Benar tidak? Benarkah? Direktur begitu menyayangi Nyonya, sungguh membuat iri. Kalau begitu, Nyonya, ajak kami semua ke pesta malam itu. Untuk menambah wawasan. Sebuah kepalsuan, aku ingin lihat berani tidak kamu menyetujuinya. Pesta malam Nyonya, bukankah para bangsawan dan orang kaya akan datang? Bukan tempat yang berani kami datangi. Pesta malam ini, Fu Ershao yang tinggal di luar negeri juga akan kembali. Jika dia tertarik, kita bisa naik daun jadi bangsawan. Urusan Nyonya bukan urusanmu, Nyonya. Bawa beberapa orang ke jamuan makan malam. Pak Presiden pasti setuju. Pak Presiden sangat menyayangi Nyonya, jadi membawa lebih banyak orang ke jamuan makan malam ini. Seharusnya tidak masalah, kan? Benar, Nyonya, ini hanya hal kecil saja. Pasti Nyonya bisa melakukannya. Kenapa, Nyonya? Takut? Bagaimana saya bisa membawa mereka masuk, Nyonya? Siapa bilang saya takut? Minggu depan saya akan bawa semua orang ke jamuan makan malam. Tapi kamu tidak boleh. Cuma petugas kebersihan, berharap bisa ikut jamuan makan malam? Mimpi! Tidak apa-apa. Tolong Nyonya angkat kaki sedikit. Mau apa, Nyonya? Anda sangat baik kepada kami. Terima kasih, Nyonya. Mana barangnya? Nana, mana barangnya? Buat apa kamu mau undangan? Banyak bicara. Jangan-jangan kamu tidak mendapatkannya? Kakak ipar, acara jamuan terima kasih sudah saya siapkan. Baik, saya akan periksa langsung ke tempat acara. Bagus sekali. Dengan undangan ini, saya bisa
menjadi Nyonya Presiden lagi. Nyonya Presiden, Nana, kok kamu bisa jadi Nyonya Presiden? Orang-orang bodoh di perusahaan mengira saya adalah Nyonya Presiden. Nana, jangan sampai kamu berbuat hal bodoh. Nyonya Presiden ini bukanlah peran yang bisa kita palsukan. Mengapa saya tidak bisa? Apakah harus seumur hidup seperti kamu jadi orang rendahan? Lagi pula, Nyonya aslinya di keluarga Fu pun posisinya belum stabil. Siapa bilang saya memalsukan? Mungkin saja yang palsu jadi nyata. Tunggu saja. Acara jamuan Nyonya Presiden kali ini pasti tidak akan saya lewatkan. Ibu, saya sudah sampai di dalam negeri. Kapan kamu pulang? Acara jamuan sudah mau dimulai. Kenapa? Rindu saya? Tidak juga. Suruh saya sendiri yang hadiri jamuan, terima kasih. Nyonya Presiden ini, biarkan orang lain saja yang jadi. Tidak boleh. Hanya kamu yang bisa jadi istri saya. Sayang, tunggu saya. Sebentar lagi sampai. Pandai merayu. Iya, adik saya. Hei, petugas kebersihan. Siapa yang berani menyuruhmu datang ke tempat seperti ini? Lalu siapa yang memberanikanmu? Memukul orang di tempat seperti ini? Memukulmu kenapa? Hari ini adalah jamuan terima kasih yang disiapkan keluarga Fu untuk Nyonya. Semua orang yang hadir di sini. Mana ada yang bukan keturunan terhormat? Tempat seperti ini cocok untuk petugas kebersihan sepertimu. Emo Cici, kamu benar-benar tidak tahu malu. Seorang petugas kebersihan berani mengejar sampai ke sini. Pakai barang palsu, sok-sokan jadi putri kaya. Sayangnya, meski pakai bulu ayam, tetap nggak bisa jadi phoenix. Oh ya, sok-sokan jadi istri direktur, mau inspeksi incognito ya? Kamu anggap semua orang bodoh ya? TAPI, muka ini lumayan cantik, siapa tahu. Naik jabatan lewat tiduran, bukan nggak mungkin. Hahaha. Bos, kamu nggak apa-apa? Mo Kiki, berani banget kamu. Kenapa? Kamu juga mau dipukul? Kalau sampai dikenali orang, repot. Sudahlah, ayo masuk. Lagian dia nggak punya undangan, nggak bisa masuk. Nyonya, Cian are you? Orang-orang pada lihat ke sini, kenapa? Ini kamu wilayah Fu, Nyonya yang paling berkuasa di sini. Mereka ngapain lihat-lihat? Ayo masuk, dasar perempuan kasar. Kamu tunggu saja. Hei, kalian buta ya? Kami ini, tamu penting istri direktur, cepat biarkan kami masuk. Istri direktur datang ke pesta sendiri kok harus pakai undangan. Kalau aku benar-benar cuma petugas kebersihan tanpa status dan latar belakang, nggak tahu bakal diperlakukan seburuk apa. Sungguh keterlaluan. Tunggu saja aku menghajar kalian. Hei sayang, kalau aku bikin pesta berantakan, kamu marah nggak? Kenapa? Siapa yang ganggu kamu? Nggak apa-apa, cuma tanya-tanya. Kamu istriku, pesta ini khusus untukmu. Kamu mau apa saja boleh. Oke. Dia siapa? Nggak tahu, tapi auranya mirip. Putri dari keluarga kaya di ibu kota. Aku kenal semua, cuma putri orang terkaya yang belum pernah ketemu. Jangan-jangan ini dia, putri orang terkaya? Cuma petugas kebersihan biasa. Kaya siapa lagi? Ini aja nggak kenal? Ini kan istri muda keluarga Fu. Pesta syukuran ini khusus untuknya. Suamiku akan umumkan statusku di pesta ini. Tolong jangan bocorkan dulu ya. Bos Fu khusus adakan pesta syukuran untuk Nyonya. Tentu lebih baik diumumkan langsung oleh Bos Fu. Bos Fu dan Nyonya memang sangat harmonis. Aku tebak benar, istri direktur itu nggak jakui ibu mertua. Dan nggak banyak orang elit yang pernah ketemu. Kebetulan banget. Istri direktur kenal dia? Kenal dong, pasti kenal. Dia teman kuliahku, tapi kelakuannya buruk. Sampai dikeluarkan. Orang kayak gini nggak pantas muncul di antara tamu-tamuku. Datang tanpa diundang, berpakaian norak, pasti punya niat jahat. Coba lihat diri sendiri di cermin, pantaskah kau seperti ini? Bos Fu sangat mencintai istrinya. Kau pikir siapa saja boleh ikut campur?
petugas kebersihan, tapi dapat informasi cepat sekali. Bahkan tahu bosku akan datang hari ini. Boss, have you datang? Bukankah dia tidak bisa kembali? Kenapa? Takut Bos Fu datang dan membongkar identitasmu? Omong kosong. Apa yang harus kutakutkan? Siapa yang memberimu keberanian untuk melawanku di Fu Group? Aku tidak perlu keberanian siapapun karena pesta ini diadakan untukku. Dengar semua, dia bilang pesta ini untuknya. Aku bilang, jangan-jangan kau juga bilang diri sebagai istri direktur? Menyusup masuk mengikuti kami. Berani bicara seenaknya. Aduh, pertama kali aku lihat orang yang tidak tahu malu. Istri direktur ada di sini. Kau berani memasukkannya? Mau mati? Mungkin. Bos Fu mengundangnya? Sudahlah. Bos Fu itu orangnya seperti apa? Mau mengundang petugas kebersihan? Petugas kebersihan? Kalau mau berbohong, pikir dulu. Kau dan Bos Fu sama sekali berbeda. Jangan bermimpi di siang bolong. Benar-benar badut. Kau pikir menyusup masuk. Lalu semuanya beres. Ku beritahu, ini pesta terima kasih. Suamiku untukku. Aku tuan rumah di sini. Dengan satu kata dariku, kau harus pergi. Yang Wena, kau kecanduan berpura-pura? Bagaimana kau berbicara padaku? Aku istri direktur. Suruh pergi ya pergi. Ini namanya kekuasaan. Hei, Tulaya. Istri suruh pergi tidak dengar? Cici, kami mengkadak seharusnya datang. Cepat minta maaf pada istri direktur. Bukan aku yang harus minta maaf. Penipu. Masih berani membantah? Minum apa? Tidak dengar perintah istri? Hari ini pesta terima kasih Fu Group dihadiri banyak orang penting. Tapi ada yang nekat. Masuk dengan niat jahat. Satpam, cepat tangkap penipu ini. Dan usir dia. Boss Fu tiba. Bukan Hichen. Sayang, aku segera naik pesawat. Fuihan sudah menemuimu. Fuihan, ternyata adikmu ya. Kalau dia berani mengganggumu, pukul saja. Jangan beri dia muka. Tenang, aku bisa menanganinya. Ditutup ya. Inikah yang disebut Bos Fu legendaris itu? Bos Fu yang misterius ini. Akhirnya muncul juga. Diam saja ngapain? Keluar. Mau mengusir siapa nih? Bos Fu, orang ini mengganggu istri Anda. Anda harus membela istri Anda. Wajahnya licik, pantas saja ibuku tidak setuju dengan pernikahan ini. Istri direktur diganggu, ya cari direktur dong. Cari aku ngapain? Bukannya kamu Bos Fu? Pernahkah aku bilang aku Fuichen? Kamu bagus-bagus. Tukang bersih-bersih ini. Berani datang ke pesta seperti ini, ternyata cari aktor palsu. Bermain sandiwara, hampir saja tertipu. Kamu terlalu sombong. Demi pamer di pesta ini. Sampai cari aktor untuk berakting. Kurasa kamu cuma ayam kampung yang ingin jadi Phoenix. Mimpi. Kerwa APA? Aku tertawa melihat kalian berdua terlalu bodoh dan naif. Jadi pion orang lain tidak sadar. Siapa yang kau sebut anjing? Istri direktur terlalu baik. Sampai membiarkanmu berdiri di sini. Nanti saat Bos Fu yang asli datang. Lihat APA yang akan kau lakukan. Oh ya? Kalau begitu, suruhlah istri direktur yang mulia ini memanggil Bos Fu. Bahkan jika Bos Fu datang, dia akan berada di pihakku. Apa hubungannya dengan tukang sapu sepertimu? Sampai cari aktor untuk menipu. Aktor, tidak penasaran siapa aku? Kamu bukan Bos Fu, pantas aku tanya? Jangan-jangan keluarga Fu hanya punya satu Bos Fu? Jangan-jangan kamu Fu Ershao? Fu Yarshao? Benar, aku Fuihan. Maaf Fu Ershao, ini salahku. Aku yang salah, maaf. Pesta keluarga Fu, semua tamu dihormati. Aku tidak akan biarkan siapapun mengganggu. Tamu keluarga Fu. Adik Yichen kan baik? Yichen, kenapa khawatir dia akan menyusahkan aku? Ternyata kekhawatiranku berlebihan. Nona, aku Fuihan mewakili keluarga Fu. Meminta maaf padamu. Dia tidak mengenal saya. Yichen belum memperkenalkan saya kepadanya. Ternyata, dia juga belum pernah melihat istri direktur yang asli. Wah, semua ini salah paham. Semuanya salah Yichen. Tidak membuat kita berdua berkenalan lebih awal. Kalau begitu, harus menyalahkan kakak saya dong. Yichen, kamu memanggilnya begitu akrab. Dia mengenalmu? Semua salah wanita ini, Ershao, dia di Fu Group. Selalu melawan istri kami, saya tidak tahan. Aku tidak melawan istri palsu kalian itu. Kalian yang selalu mengejar-ngejar aku. Ershao, lihatlah, sebelum Anda datang, wanita ini. Dia bahkan mencoba menggoda Bos Fu. Oh, benarkah? Jangan sampai tertipu oleh wanita seperti ini. Aku setia pada Yichen. Aku yakin dia juga begitu padaku, pasti tidak akan.
membiarkan wanita seperti ini berhasil. Sebelum kembali, ingin membantu kakakku mendukung calon kakak ipar. Sekarang lihat, wajah seperti ini. Pasti tidak akan bisa melewati ibu. Tunggu saja ibu yang akan menghadapinya, aku. Cukup nonton saja, kali ini demi kakakku. Tidak akan berdebat denganmu. Jangan lakukan hal-hal yang memalukan lagi, mempermalukan keluarga Fu. Ah, kenapa dia mengaku? Yan Wena jadi kakak ipar? Aku benar-benar jadi istri direktur. Sebagai istri direktur, tentu aku tidak akan berdebat dengan orang biasa seperti ini. Tidak senang? Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tapi hari ini adalah pesta syukurku. Kamu boleh ikut, tapi datang dengan tangan kosong? Terlalu tidak menghargai keluarga Fu. Sungguh tidak tahu sopan santun. Dia orang biasa, bisa memberikan hadiah apa? Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah? Pertama kali bertemu mertua, tentu aku harus menyiapkan hadiah. Tapi jika hadiahku keluar, brosmu ini mungkin tidak bisa dipakai lagi. Oh, kalau begitu tunjukkan hadiahmu. Beri kami lihat, seorang petugas kebersihan. Bisa memberikan hadiah apa? Bawakan hadiahku. Aku tidak salah lihat kan? Hadiahnya, kok sama dengan yang dipakai istri? Perhiasan custom, tujuannya adalah unik. Dua bros yang sama, pasti satu asli satu palsu. Yang mana yang palsu? Tidak perlu tanya, pasti. Jadi, petugas kebersihan kecil ini palsu? Bros ini milikku. Tapi ini hadiah cinta dari Yi Chen. Kamu bilang ini palsu, berarti menghina keluarga Fu. Barang berhargaku ini dibuat langsung oleh Master Xia Chen. Kamu bilang ini palsu? Berarti menghina Master Xia Chen. APA? Dibuat langsung oleh Master Xia Chen? Itu harta karun yang tak ternilai harganya. Master Xiaochan sudah mengisingkan diri berhantahan. Terakhir kali melihat karyanya adalah di pesta 100 hari putri orang terkaya. Pesta 100 hari. Hei, setiap karya Master Xia Chen. Di belakangnya ada ukuran sayap capung. Pola di setiap sayap capung unik. Sangat sulit ditiru. Apa hadiah ini? Memuaskan nyonya? Sudahlah, kamu siapa? Master Xiaochan siapa? Bisa membuatkan untukmu? Jangan mengada-ada. Kamu pikir semua orang di sini bodoh? Kamu tidak bisa dapatkan bukan berarti aku tidak bisa. Jangan cuma satu bros. Bahkan jika aku ingin semua karya Master Xia Chen, dia akan berikannya padaku. Aku adalah milik saya Master Xia Chen. Ingin sebuah bros? Bukan masalah besar. Palsu tetap palsu. Yan Wena, apa yang kamu lakukan? Astaga, mutiara ini menyatu lagi. Ternyata bros ini punya rahasia. Meski bukan karya Master Xiaochan, itu tetap barang berharga. Dihancurkan begitu saja? Sungguh mubazir. Ini cuma trik kecil. Bola ini bukan mutiara, tapi magnet. Semua orang di sini tidak buta. Masa tidak bisa bedakan asli atau palsu? Kamu pikir aku tidak punya status atau latar belakang, jadi semua orang akan berpikir punyamu asli, punyaku palsu. Jadi kamu hancurkan brosku? Lidahmu tajam sekali. Jangan memutarbalikkan fakta. Harusnya tunjukkan pada tuan muda kedua wajahmu sekarang. Petugas kebersihan brengsek, kamu benar-benar tidak menyerah sampai akhir. Hari ini, aku akan tunjukkan pada semua orang apa isi bola ini. Sebenarnya APA. Ini. Ini adalah mutiara laut biru. Astaga, benar. Mutiara laut biru pecah akan memiliki pola api. Tidak mungkin salah. Mutiara laut biru sulit ditemukan, katanya ada yang membeli 1 butir. Dengan harga jutaan. Ini semua adalah mutiara laut biru. Ini harganya berapa ya? Kalau yang dia pakai asli, berarti yang dipakai nyonya palsu dong. Mutiara laut biru apa? Ini cuma barang palsu dari Yu. Jangan tertipu olehnya. Hadiah untuk mertuaku rusak. Ini khusus membeli setelah bertanya pada Ichan. Pilihan favorit mertuaku. Sudah, cukup saja. Sebenarnya aku yang harus bilang itu. Mengingat kau teman sekelas lama, aku selalu bersabar. Tapi kau malah terus memprovokasi. Aku bisa memberinya kesempatan lagi. Karena kau bilang, kau ingin barang asli dari Master Xia Chen. Hanya perlu 1 kata. Kalau begitu suruh saja Master Xia Chen. Bawa 1 lagi. Ya, kalau berani. Tunjukkan 1 lagi. Aku tak perlu membuktikan pada kalian. Kurasa kau tidak berani, Nyonya. Petugas kebersihan ini merusak acara Anda. Menurutku, sebaiknya patahkan kakinya dan buang keluar. Petugas kebersihan. Mana mungkin bawa barang asli? Aku lihat bagaimana kau mengatasinya hari ini. Kalau kalian belum menyerah, baiklah aku penuhi keinginan kalian. Dalam 1 menit, kirimkan 1 bros antik. Kejamuan Fu. Brothers antik lagi? Kau pikir diri siapa? Nyurid Master Xiaochan? Hei Qianru, tadi dia tidak bilang. Ini barang antik Master Xia Chen. Mungkin cuma barang pasar loa. Hahaha. Kau pikir kami tertarik dengan barang loakanmu? Malas bermain denganmu. Apalagi yang ditunggu? Nyonya tak mau berurusan dengannya. Cepat usir dia.
Lebih baik kau pergi sekarang. Tidak usah buru-buru. Siapa yang pergi belum tentu. Master Xiaochan datang. Terakhir kali aku melihat Master Xiachen di pesta 100 hari putri orang terkaya. Tak keseng ke dalam medapku. Bisa bertemu Master Xiachen lagi. Ini benar-benar Master Xiachen. Petugas kebersihan ini, jangan-jangan orang penting, bisa membuat Master Xiachen datang membawa hadiah sendiri. Dia bisa memanggil Master Xiachen. Berarti bros nyonya memang palsu dong? Mungkin saja. Master Xiachen adalah tamu yang diundang oleh keluargaku. Hanya saja ada orang yang memanfaatkan kesempatan. Kamu ini. Tidak tahu kalau Master Xiaochan datang. Keluarga Fu kurang menghormati. Mohon dimaklumi, Nyonya. Belum tentu dia asli atau palsu. Kenapa Anda begitu sopan padanya? Diam. Siapa di sini yang tidak lebih berpengalaman darimu? Jangan banyak bicara. Hahaha, setelah tahu bosku mengadakan pesta syukuran untuk Nyonya, saya datang tanpa diundang. Maaf mengganggu. Mohon dimaklumi. Nyonya benar-benar dihormati, bahkan Master Xiachen yang sudah lama bertapa keluar dari pertapaannya. Secara pribadi membawakan hadiah untuk Anda. Jadi, kamu, si petugas kebersihan kecil ini, berani berbicara besar. Mengaku memiliki harta Master Xiachen. Master Xiaochan, silakan duduk. Tidak perlu repot, hari ini saya bukan untuk Nyonya. Bukan untuk Nyonya? Lalu untuk siapa? Untukku. Untukmu? Hahaha, kamu baik-baik saja? Master Xiaochan Buchanan Tak memberi hadiah pesta syukuran untuk Nyonya? Apakah benar untuk si petugas kebersihan kecil ini? Jangan lupa, Master Xiachen berteman baik dengan keluarga Fu. Pasti hari ini Bos Fu sengaja ingin memberi kejutan untuk Nyonya. Jadi, Master Xiachen tidak mengaku, kan? Benar, Bos Fu tahu Nyonya. Suka dengan koleksi Master Xiaochan. Jadi menggandeng Master Xiaochan untuk memberi hadiah kepada Nyonya. Untuk menyenangkan hati Nyonya, kan? Master, tidak perlu disembunyikan. Nyonya sudah menebak. Karena ini niat baik Yichen, saya tidak akan membukanya. Master Xiachen tidak perlu menuruti saya. Santai saja. Hahaha, benar-benar kata-kata baik dan buruk semua sudah kalian ucapkan. Master Xiachen tidak mengenal kalian. Kalian bilang ini kejutan dari Fu Yichen untuk Nyonya. Tapi jangan lupa, tadi kalian yang meminta saya membawa satu lagi. Harta Master Xiachen, dia baru datang. Jadi, maksudmu adalah kamu yang mengundang Master Xiachen? APA? Kamu bisa mengundang Master Xiachen? Saya adalah murid Master Xiachen. Hahaha. Kamu benar-benar membuatku tertawa. Di hadapan Master Xiaochan, berani mengaku sebagai muridnya? Bagaimana bisa? Apa kamu tidak tahu apa itu mempermalukan di depan umum? Hahaha. Mempermalukan. Master Xiachen, ada orang yang mengaku sebagai muridmu. Dia menipu di luar sana dan merusak reputasimu. Kamu harus menghukumnya dengan tegas, betul? Semua orang di sini melihatnya. Dia ketahuan memberikan barang palsu oleh Nyonya dan masih mengaku bisa memberikan yang lain. Karya berharga buatan tanganmu, petugas kebersihan, kalau kamu benar-benar murid Master Xiachen, aku akan berlutut dan memberikan 3 kali hormat, lalu memanggilmu Master Mo. Hahaha, seorang petugas kebersihan, bukan tamuku sama sekali. Master Xiachen, kamu tidak perlu mengakuinya hanya karena aku. Petugas kebersihan ini benar-benar berani. Master Xiachen paling peduli dengan reputasinya. Dia berani menggeku. Sebagai murid Master Xiachen, tidak cari mati tidak akan mati. Nyonya Direktur sudah beberapa kali memaafkannya. Dia masih nekat berdebat di depan Nyonya. Sekarang Master Xiachen benar-benar datang. Dia masih nekat membantah. Nyonya, dia orang biasa yang belum pernah melihat dunia. Terlalu banyak bicara. Bagaimana kalau Nyonya berbicara baik-baik? Kepada Master Xiaochan untuk memaafkannya? Kamu masih membelanya? Kalau kamu bicara lagi, kamu akan pergi bersama orang rendahan ini. Master Xia, bagaimana kamu ingin menghukumnya? Keluarga Fu siap melayanimu. Kalau begitu, terima kasih Nyonya. Muridku, bawa karya berharganya. Apakah ini untuk diberikan kepada orang-orang ini? Dia benar-benar murid Master Xiaochan? Ini tidak mungkin, dia kan hanya seorang petugas kebersihan di Fu Group, bagaimana mungkin? Dia murid Master Xiaochan? Tak disangka anak yatim ini beruntung sekali. Benar-benar murid Master Xiachen, teman lama. Kamu murid Master Xiaochan? Kenapa tidak bilang dari awal? Sudah banyak kesalahpahaman. Berhenti, siapa bilang aku teman lamamu? Kalian bilang ingin mempermalukanku, sekarang aku sudah dapat. Apa yang akan kalian lakukan? Siapa yang bilang ingin menghukumku? Dan siapa yang bilang akan berlutut dan memberikan 3 kali hormat? Kamu. Aku bagaimana? Bukankah itu kata-katamu sendiri? Kiki, jangan bicara seperti orang asing. Yichen dan Master Xia adalah teman lama. Kita juga bisa dibilang teman, sebelumnya ada kesalahpahaman. Jangan dipikirkan lagi, ya?
Nyonya memang lucu. Aku hanya memintamu melihat-lihat. Bukan berarti aku memberikannya untukmu. Mokiki, aku sudah mengalah, kamu masih mau apa? Aku mau kalian minta maaf padaku. Kenapa harus minta maaf padamu? Yang dihormati adalah Master Xia Chen. Nyonya kami sudah memberimu kesempatan, lagi pula. Hari ini kamu yang mulai membuat keributan di pesta ucapan terima kasih keluarga Fu. Masih menyalahkan tuan rumah? Benar. Kalau bukan karena kamu sendiri, dari awal tidak menjelaskan dengan jelas, tidak akan terjadi kekacauan ini. Bahkan sampai merepotkan Master Xia Chen datang sendiri. Menurut kalian, apakah kalian yang menghinaku? Atau aku yang salah? Guru, telepon untukmu. APA, aku segera kembali. Murid, istri gurumu pingsan. Aku harus segera pulang. Guru, istri guru lebih penting. Aku peringatkan kalian. Aku, Xia Chen, meski sudah lama mengasingkan diri, tapi para bangsawan masih memberi aku wajah. Muridku tidak boleh kalian perlakukan semena-mena. Bukankah Master Xia Chen tidak pernah menikah seumur hidup? Benar, karya masterpiece Master Xia Chen. Bukankah untuk mengenang kekasihnya yang meninggal muda? Kamu tidak salah lihat. Apakah orang itu benar-benar Master Xia Chen? Sudah lebih dari 20 tahun, aku juga agak lupa. Aku bilang, kamu ini orang rendahan. Bagaimana bisa mengenal Master Xia Chen? Kamu menipu kami lagi? Kamu petugas kebersihan, berani menipu kami. Mokiki, kamu berani mendorong Nyonya. Kamu tidak takut mati? Cepat minta maaf. Mau aku minta maaf? Sepertinya aku terlalu baik. Lepaskan. Nyonya tidak APA. Maafkan aku, Nyonya. Petugas kebersihan, berani menyentuhku? Jangan kira dengan dukungan Fu Xiao, kamu bisa semena-mena di keluarga Fu. Aku beritahu kamu. Akulah Nyonya rumah keluarga Fu. Benar kata Nyonya. Harus memberikan pelajaran pada petugas kebersihan kecil ini. Jaga martabat keluarga Fu. Nyonya, dia berani melawanmu. Kamu harus memotong tangannya. Benar. Ayo, ikat orang ini, potong tangan kakinya. Buang dia ke daerah kumuh. Cepat. Halo suami. Aku sudah kembali. Dengar dari Master Xia Chen. Ada yang mengganggumu di pesta. Ya, benar. Baik, aku mengerti. Bosbu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudah menyinggung Nyonya masih menelepon di sini. Apa? Mau cari bantuannya? Ya, betul. Aku ingin lihat siapa orang yang berani sekali ini. Berani mengganggu istriku, Fu Yichen. Kamu malu-maluin, Nyonya kami terlalu baik hati. Sampai bisa membiarkan orang sepertimu berkeliaran di sini. Jangan kira dengan dukungan Fu Xiao, kamu bisa melawan Nyonya. Di keluarga Fu ini, masih bos Fu yang berkuasa. Benarkah? Tidak kapok pergi. Kenapa kamu membela orang luar? Aku ini kakak iparmu. Sudah kukatakan, dia juga tamu keluarga Fu. Kamu harus menargetkannya. Dia menyinggungku, kamu tetap membelanya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Apa yang mau kamu lakukan? Ingin membawa kami semua? Mematahkan tangan kaki dan membuang ke daerah kumuh? Tidak takut bosmu marah padamu? Apa yang harus kutakutkan? Aku istri direktur, kamu cuma pendamping tanpa nama. Aku tidak bisa mengusirmu. Seseorang, usir dia. Boss Fu Dadang. Harus dengar siapa? Nyonya, kamu. Direktur, jangan biarkan Nyonya kami diperlakukan tidak adil. Iya, petugas kebersihan ini terus memprovokasi Nyonya. Lihat APA yang dilakukan. Kalau Bapak terlambat, acara ini bisa berpindah tangan. Bapak harus membela Nyonya. Kalian ini siapa? Berani ikut campur? Diam, tidak dengar direktur bilang apa. Pergi. Nyonya, kamu pergi. Aku jadi bingung, direktur sudah pulang. Bukankah harus membela Nyonya? Kenapa asisten Nyonya? Istri direktur ini sepertinya agak takut. Menarik. Yichen, kamu pulang. Kenapa tidak bilang padaku? Kamu siapa? Ini bukan istri direktur? Bos Fu tidak kenal istrinya sendiri? Iya, aku jadi bingung. Karena dia palsu. Istri direktur? Kalau begitu siapa dia? Yichen, di sini banyak orang. Ada APA. Kita bicara baik-baik di dalam.
Aku kok jadi bingung ya. Siapa sih sebenarnya kakak iparku? Istri Fui Chen hanya satu. Yaitu Mo Kiki yang di sampingku ini. Jadi Nona Mo adalah istri Bos Fu? Pantasan dari tadi aku lihat Nona Mo. Auranya memang beda. Siapa bilang dia istri direktur? Anak yatim piatu mau menikah ke keluarga Fu? Mimpi! Ibu, Jangan panggil aku ibu. Keluarga Fu adalah keluarga terhormat. Istri yang pantas adalah putri dari kalangan atas. Kau menikahinya sama saja mempermalukan keluarga Fu. Tante, aku memang bukan dari keluarga terhormat. Tapi aku tidak pernah bergantung pada Ichen. Aku punya pekerjaan, bisa menghidupi diri sendiri. Kok bisa dibilang mempermalukan keluarga Fu? Kau memang pandai bicara. Tengge ya. Aku tidak akan mengakui pernikahan kalian. Cepat bercerai. tidak mungkin. Kak, jangan bikin ibu marah terus. Lehate APA? Sungguh tidak tahu sopan santun. Maaf Nyonya Tua, aku tidak sengaja. Jalan ini, kok terasa familiar? Ini dari ibu kota. Lambang keluarga bangsawan mana ya? Menikahi putri bangsawan baru bermanfaat untuk keluarga Fu. Fui Chen, aku tidak melarangmu menikah. Tapi calon istrimu harus putri bangsawan seperti ini. Ibu, kau gila ya? Aku tidak gila. Ini demi kebaikanmu. Dia? Putri bangsawan? Nyonya Tua mengira aku dari keluarga bangsawan ibu kota. Nyonya Tua. Gelang ibuku kenapa ada padamu? Celeng APA? Celeng saya pa? Lumayan bagus. Sekarang jadi milikku. Ini peninggalan ibuku, aku tidak mungkin salah. Jangan kira karena kau istri direktur bisa seenaknya merebut barangku, lihat barang bagus orang lain langsung mau ambil. Perbuatan seperti ini sama saja dengan perampok. Ini kalian menantu baik yang kau carry? Itu memang milik Kiki. Lambang di sini adalah keluarga bangsawan ibu kota. Kalau dia, putri bangsawan ibu kota, kok bisa sampai di panti asuhan? Rupanya gelang ini yang berjasa. Status sebagai keluarga bangsawan ibu kota lebih mulia dari istri direktur. Nanti aku cari tahu keluarganya. Lalu ke ibu kota untuk mengaku keluarga. Kau bilang ini milikmu? Apa buktinya? Sambungan gelangnya agak longgar. Waktu itu ibuku menggunakan benang merah, menyambungnya dengan seutas benang tipis yang sudah habis, lalu memakai seutas benang tebal. Benar juga. Memang ada benang merahnya. Berani sekali meniru istri direktur. Celeng ini, jangan-jangan benar-benar dicurinya? Kau bilang punyamu ya punyamu? Apa kau punya surat wasiat atau bukti lain? Ini ibuku yang memakaikannya di tanganku sendiri sebelum meninggal. Mungkin ada rahasia. Tidak bisa menunjukkan, kan? Tentu saja tidak bisa, karena ini memang barangku. Jakuma Penapo. Lihatlah, lihatlah. Jadi apa ini? Melihat barang orang bagus, langsung bilang punyanya sendiri. Orang yang tidak tahu malu seperti ini, baru pertama kali kulihat. Kau berani membawanya pulang ke rumah? Yan Wena, beraninya kau berbohong di depan umum. Tidak takut kubongkar kebohonganmu? Takut, tentu saja takut. Tapi, apa buktimu? Jangan berlebihan, Kiki. Gelang yang mirip banyak. Jangan-jangan kau salah lihat? Dia tidak salah lihat, dia hanya ingin merebut barangku, lalu mengandalkan kekuatan keluarga Fu, agar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Perhitungannya sangat licik. Ini memang barangku, kembalikan. Diam. Tidak cukup malu? Emo Cici, kau benar-benar serakah. Kau tidak hanya merebut Yi Chen, tapi juga ingin merebut statusku sebagai putri keluarga terkemuka di Kyoto. Jangan kira karena kau jadi istri direktur, lalu bisa semena-mena. Jangan keterlaluan. Masih berani banyak bicara? Percaya tidak aku akan memutusnya? Apakah aku harus menyaksikan sendiri Yan Wena mengambil peninggalan ibuku? Kenapa diam? Bicara. Bukankah kau selalu mengandalkan Bos Fu untuk membelamu? Lalu bagaimana kau membuktikan gelang itu memang milikmu? Gelang ini sudah kupakai sejak kecil. Tidak takut ditertawakan. Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Meninggalkan jalang ini untuk mencari ayah kandangku. Bahkan ini pun kau curi? Kau benar-benar memalukan. Nenek, apakah Anda mengenalinya? Lambang di kalung ini memang milik keluarga terkemuka Kyoto. Dan pola di ujung rantainya terlihat agak familiar. Ayahku lihat lebih teletai. Ayahku benar-benar orang dari keluarga terkemuka Kyoto. Astaga, aku ingat.
Ini lambang keluarga Mo, orang terkaya Kyoto. APA. Jadi dia putri orang terkaya? Oh, aku ingat. Setelah pesta 100 hari putri keluarga Mo, dia menghilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Cepat hubungi orang terkaya Mo. Kamu hanya istri direktur keluarga Fu dari Kyoto. Sementara aku adalah putri orang terkaya. Cukup satu kataku. Kamu harus pergi dari pesta ucapan terima kasih ini. Meskipun pesta ini sebenarnya disiapkan untukmu. Bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Yang palsu tetap palsu. Kembalikan gelangku. Gelang ini milikku, jangan ada yang berani merebutnya. Kakak, kalau kita ikut campur dalam pertengkaran perempuan, itu namanya mengeroyok. Kalian sekawanan sampah, perempuan gila ini. Tidak menghormati putri orang terkaya. Segera bawa dia pergi. Ini peninggalan ibuku, jangan harap kau bisa membawanya pergi. Mokiki, kau berani mencoba merebut barangku? Siapa yang berani merebut barang keluarga Mo? Orang terkaya Mo? Ayah, dia merebut gelangku dan menggangguku. Berikan barang itu padaku. Ini milikku. Boleh aku melihatnya? Apakah dia akan tahu asal-usulku? Hati-hati, jangan sampai rusak. Kichimyo, akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kau mendapatkan gelang ini? Aku menemukan gelang ini di tangan putrimu, benar. Ayah, aku putrimu yang sebenarnya. Gelang ini adalah peninggalan ibuku. Anteku, aku sudah lama mencarimu. Sudah kuduga, hanya putri keluarga terhormat Kyoto yang pantas untuk keluarga Fu. Kalau aku jadi kau, aku akan segera pergi. Yang harus pergi bukan aku, tapi dia. Ayah, ibuku selalu merindukanmu dan ingin membawaku mencarimu. Tapi dia sakit. Sebelum meninggal, dia memberikan gelang ini padaku untuk mencarimu. Tapi perempuan ini, dia ingin merebut gelangku dan berpura-pura menjadi aku. Cepat tangkap dia. Bagaimana gelang ini bisa ada di tanganmu? Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Gelang ini memang milikku. Kebohonganmu akhirnya terbongkar juga. Sepanjang hidupnya, ibuku paling membenci ayahku. Dia bilang, bahkan setelah mati pun, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluargamu. Jadi bagaimana mungkin dia akan mencarinya? Ibu, benarkah dia pria yang kau cintai sekaligus benci? Saat ibuku meninggal, dia terus mengulang namamu. Aku tahu dia masih mencintaimu, tapi aku tidak bisa memaafkanmu. Orang terkayamu, jangan tertipu olehnya. Perempuan ini terlalu lisik, sangat pandai menipu dengan kata-kata manis. Anak saya ditipu olehnya, dia adalah penipu. Akilah putramu, kau boleh tidak percaya padaku. Tapi kata semua orang, kau tidak bisa tidak percaya, bukan? Mereka semua melihat sendiri, gelang itu ada di tanganku. Diam, kurasa kau lah penipunya. Kau putriku kan? Kau begitu mencintai kami, ibu dan anak ini. Kenapa dulu kau meninggalkan kami? Maaf, Tuan Mo. Aku tidak berani memastikan. Aku terlalu tergesa-gesa. Dia yang mengambil gelangmu. Ya, dia tidak hanya mengambil gelang ibuku, tapi juga bahkan ingin mengusirku dari jamuan terima kasih keluarga Fu. Beraninya kau. Keluarga Fu benar-benar berani sekali. Tuan Mo, orang terkaya, ini kan jamuan terima kasih keluarga Fu. Kau harus memberi kami sedikit muka. Apa aku tidak boleh bicara? Kalian keluarga Fu. Jangan coba-coba mengganggu anakku. Paman Mo, Anda salah paham, tidak ada yang mengganggu Kiki. Salah paham? Sejak aku masuk, Nyonya Tang selalu memihak wanita ini, mengganggu anakku. Apa aku tidak bisa melihat atau mendengarnya? Kukira dia anak yatim, ternyata dia adalah putri orang terkaya. Ibu mertuaku ini terlalu materialistis. Tak disangka anakku setiap hari diperlakukan seperti ini. Fu, kalian tidak punya hati, jangan salahkan aku tidak punya belas kasihan. Jamuan terima kasih ini, batal saja. Ayo, hancurkan. Jangan. Jangan. Tak disangka keluarga, Fu Vegeta tidak masuk akal.
Pantaskah disebut keluarga kelas atas? Anak, ikut aku. Tunggu. Ada APA. Kau begitu saja membawanya pergi? Aku membawa anakku. Kau keberatan? Dia istriku. Bukankah dia istri direktur keluarga Fu? Ternyata Tuan Mo salah orang, Kiki. Dia adalah istri direktur sekaligus putri orang terkaya. Si palsu ini benar-benar tebal muka. Pertama pamer dan memaki istri direktur yang asli. Sekarang ingin pura-pura jadi putri orang terkaya. Benar, kan? Ini kan keluarga Fu. Khusus mengadakan jamuan terima kasih untuk istri direktur. Siapa sangka ada yang berani memalsukan diri sebagai istri direktur. Dia tadi merebut gelang istri direktur. Merebut posisi putri orang terkaya, benar-benar membuka mata. Orang yang tak tahu malu seperti ini, tadi hampir saja. Nana pun Aku tidak. Itu semua ucapan kalian. Aku tidak pernah. Mengatakan siapa diriku. Bawa dia. Bawa perempuan yang mengaku sebagai istri direktur ini. Tidak, jangan tangkap aku. Aku tahu rahasianya. Apakah kalian tidak ingin tahu? Masih berani mengarang cerita? Bawa dia. Tunggu, aku tidak punya rahasia. Katakan di sini, aku ingin lihat apa yang bisa kau karang. Yang baru. Dia punya hubungan gelap dengan Master Xia Chen. Yi Chen, aku membelamu karena tidak tega. Hanya ini? Dia sengaja menjebakku. Aku tahu rahasianya. Dia takut aku memberitahumu, jadi dia sengaja menyakitiku. Master Xia Chen adalah guru Kiki. Yang kau, setiap kali dengar kau memanggil Yi Chen, aku ingin memukulmu. Orang mukul. Orang mukul. Memang kau yang kupukul. Berani mengaku sebagai aku dan memfitnah. Yi Chen, Bawa dia. Tidak, Yi Chen, yang kukatakan benar. Dia benar-benar mengkhianatimu. Sakit? Heng, Yi Chen, lepaskan aku. Nah, ikut ayah. Ayah. Kenapa kau di sini? Aku dan nenek mencarimu lama. ini baru putri kesayanganmu, kan? Tuan Mo, terima kasih datang ke pesta syukuran saya. Putrimu datang mencarimu. Aku tahu kau membenciku, tapi... Bisakah kau memberiku kesempatan untuk menebus? Menebus? Bagaimana kau mau menebus? Aku sekarang tidak punya ibu. Bisa kau tebuskan aku seorang ibu? Ya, dulu aku terlalu lemah membuat kalian berdua. Mandarita. Tapi aku bersumpah, kali ini tidak akan lagi. Ayah jangan terlalu terburu-buru. Kakak masih belum bisa menerima. Ya, aku terlalu terburu-buru. Aku sekarang hidup baik, pergilah. Kiki, asalkan kau kembali ke sisi ayah. Semua yang kumiliki sekarang akan kau warisi. Apa yang kau omongkan? Dia siapa? Ibu, dia putriku, 20 tahun lalu. Kau mengusir mereka berdua, hari ini akhirnya aku temukan. Akhirnya aku menemukan putriku. Kali ini, apapun yang kau katakan, aku tidak akan mundur. Hah? Putrimu? Satu-satunya putri atas namamu? Yaitu Yunyun. Kuberitahu, selama aku masih hidup, jangan harap. Gadis sialan ini masuk ke rumah ini. Aduh, jantungku sakit. Aduh, nenek. Jangan marah pada ayah. Tidak pernah dengar orang terkaya punya putri lagi. Kau tidak tahu, orang itu adalah orang terkaya. Putri dari sepupu jauh. Sepupu itu sampai sekarang belum menikah. Putrinya sejak kecil dibawa pulang dan dibesarkan oleh Nyonya Huang. Ini semua sudah jelas tanpa perlu diungkapkan. Oh, begitu. Pesta syukuran hari ini sangat meriah, penuh kejutan. Kalau mau bertengkar, pulanglah. Ini adalah rumah keluarga Fu. Aku mungkin tidak sekaya orang terkaya, tapi aku juga tidak kekurangan apapun. Kalian tidak perlu datang dengan sikap munafik jauh-jauh ke sini. Hanya untuk memainkan sandiwara ini. Aku lelah. Aku akan membawamu pergi. Tidak sopan. Ah, mereka tidak menyambut kita. Kau tetap saja mau menjilat ludah sendiri. Tunggu. 3 hari lagi, aku akan mengadakan pesta pengakuan di perkebunan keluarga Mo. Saat itu, aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa Mo Kiki adalah putriku. Kau akan menjadi satu-satunya penerusku. Apakah kau akan kembali? Kakak ipar, aku semakin tertarik padamu. Masih memikirkannya? Ayo. Menurutmu, haruskah aku kembali? Tentu saja. Itu memang hakmu. Mengapa kau menolak? Tapi kau juga melihat. Dia mungkin masih punya anak haram dan ibunya juga tidak menyukaiku. Apakah aku harus kembali?
Sayang, jangan khawatir karena orang lain. Aku, suamimu akan selalu menjadi penyokong terkuatmu, Bu. Kau masuk kamar orang lain tidak bisa mengetuk pintu dulu? Aku masuk kamar anakku sendiri perlu mengetuk. Ini aturan siapa? Si siapa itu? Kapan kau kembali ke keluargamu untuk pengakuan? Status sebagai putri orang terkaya cocok dengan keluarga Fu. Kakap Sepadon. Ibu, apa yang kau bicarakan? Kau marah-marah apa? Melihat kalian berdua saja sudah bikin kesal. Ibumu masih mempersoalkan latar belakangku? Kamu juga merasa aku nggak cocok sama kamu ya? Mokiki, kamu mikirin apa sih? Itu kan pendapat ibuku, bukan aku yang bilang. Terus, ini juga bisa nyalahin aku? Aduh baiklah sayang. Gini aja, ibuku biar aku yang urus, jangan marah sama aku ya. Aku mau mandi, HMPH. Mandi dulu biar segar. Sayang, kamu masih mau kerja jadi cleaning service? Memangnya harus anak orang terkaya baru cocok sama keluarga Fu? Bukan sayang, kamu jangan bercanda gitu dong. Yang mulia, gini aja, besok aku akan suruh orang. Kasih tahu beberapa pegawai yang kurang ajar itu buat gak usah datang lagi. Jangan, mereka cuma pion kecil di belakang mereka. Pasti ada yang backup. Kalau mau bongkar sampai ke akarnya, jangan buru-buru bertindak. Kalau gitu istriku mau gimana? Oke, semua ikut istriku, kita ketemu besok. Di acara peresmian proyek. Sayang, Salah kamu nih, sebentar lagi aku harus ke acara. Jadinya kayak gini, nanti ketahuan gimana? lebih baik ketahuan, biar kamu nggak ngomel-ngomel minta kerja mulu. Sudah-sudah, aku salah, lain kali lebih hati-hati. HMPH, aku bakal telat nih. Aku antar. Sayang tunggu. Ini undangan pesta pengakuan dari pamanmu. Kamu mau pergi? Tiba-tiba ngomongin dia buat apa? Aku belum kepikiran. Gak mau ya udah gak usah pergi. Kamu memang suami terbaik yang paling baik. Hati-hati ya. Tuan muda, sepertinya itu tuan besar dan nyonya. Itu kakakku sama Mokiki. Aku nggak mau dengar kamu manggil dia nyonya. Nyonya siapa juga belum tentu. Wah, megah banget hotelnya. Memang khas milik keluarga orang terkaya. Nyonya, kalau bukan karena kamu, acara peresmian hari ini, aku sendiri nggak berani masuk. Oh iya juga. Kita semua dapat untung karena Nyonya. Wajah. Itu kan cleaning service kampungan dari perusahaan kita. Kok bisa? Ikut acara syukuran, dekat dengan orang kaya. Baju ini asli atau palsu? Hati-hati bicaramu, jangan mempermalukan keluarga Fu. Qianru, jangan terus-terusan memanggil. Si tukang bersih-bersih Kiki, Kiki adalah istri direktur yang sebenarnya, juga putri orang terkaya. Tian-Tian, kamu tidak demam, ngomong apa sih? Tian-Tian, aku selalu menganggapmu sebagai orang sendiri, apa maksudmu? Hati-hati bicara, makanan bisa sembarangan, kata-kata tidak boleh sembarangan. Masa istri bisa palsu? Cepat minta maaf pada istri. Kalian akan menyesal, sudahlah. Kita tidak perlu berdebat dengannya. Istri kita memang baik hati. Kita bisa sampai di sini berkat istri, kalau tidak, kita bisa datang ke tempat yang megah ini. Bisa dekat dengan orang terkaya. Kamu, jangan ganggu istri. Belum pernah lihat orang sebodoh ini. Malas berdebat dengan mereka, nanti sekalian diurus. Sudah hampir waktunya, ayo kita masuk.
dia juga datang ke acara ini? Si tukang bersih-bersih, kemampuanmu merayu memang hebat. Ini merayu satpam yang mana lagi? Sampai bisa masuk, cepat pergi. Tian-Tian, apa untungnya kamu bantu si tukang bersih-bersih ini? Sampai terus-terusan membantunya, padahal aku sedang membela kalian. Kita sudah bekerja sama lama. Aku tidak ingin kamu dan Xianglong ditipunya, akhirnya membuat marah Bos Fu. Sampai kehilangan pekerjaan. Diam. Sepertinya kamu yang ingin kita kehilangan pekerjaan, istri yang sebenarnya berdiri di sini, tapi kamu bilang dia palsu. Lihat, aku sudah bilang, mereka tidak akan percaya. Istri, Anda mencari saya? Saya mengerti istri, saya pasti akan melakukannya dengan baik, tenang saja. Tapi, mengapa Anda bilang memberitahu mereka kebenarannya? Kalau tidak diberi pelajaran, mereka tidak akan percaya. Tidak percaya? Coba saja. Istri benar, aku tidak perlu ikut campur. Mokiki, kamu memang licik. Mempunyai anak buah yang setia. Yang asli tidak bisa dipalsukan, kamu tidak akan lama bersenang-senang. Oh ya? Itu yang ingin kukatakan padamu. Kok dia jadi percaya diri sekali? Acara segera dimulai. Silakan para tamu duduk. Selamat datang di acara kerjasama Lanhai Group dan Feng Shui Group. Proyek ini bisa berjalan dengan lancar berkat dukungan istri direktur. Baru bisa membuat proyek ini mencapai kemajuan yang begitu besar. Hari ini, jangan bikin Nyonya kesal. Kalau tidak, kamu nggak akan tahu bagaimana kamu mati. Hah, Nyonya, di acara penting seperti hari ini. Apakah Bos Fu akan datang? Just sibuk, sepertinya tidak akan datang. Kok aku bisa lupa sama Bos Fu? Kalau tiba-tiba dia datang, aku bakal ketahuan nih. Ternyata dia yang di belakangnya mendukung si penipu ini. Sepertinya ada yang buru-buru, tunggu saja aku selesai. Menangani si penipu ini baru urusan kamu. Selanjutnya, mari kita sambut Nyonya Direktur untuk memberikan sedikit kata sambutan. Belakangan ini, aku bekerja siang malam untuk memajukan kerjasama dengan Blue Sea dan grup Feng Shui. Hari ini, akhirnya kita bisa melihat hasilnya. Wah, Nyonya memang hebat. Kalau Nyonya hebat, tolong jelaskan. Konsep desainnya kepada semua orang. Sayang, Nyonya mau jelasin konsep desain ke kamu. Kamu si kampungan, ngerti nggak sih? Dia aja nggak berani jelasin, mana mungkin aku ngerti. Karena kamu yang minta, aku akan jelasin ke semua orang. Kamu menjebak aku? Nyonya, perkataanmu salah. Ini bukan aku yang menjebakmu. Ini kan hasil kerja kerasmu siang malam. Apa hubungannya dengan aku? Masih mau bohongin aku? Kamu si tukang sapu, apa kamu yang nyuri flash disk Nyonya? Aku peringatkan, cepat kembalikan. Kalau tidak, nanti Bos Fu datang, kamu nggak bakal dibiarkan. Aku nggak bakal biarin siapa. Nyonya, Bos Fu datang biar belain kamu. Bos Fu, proyek ini seluruhnya dikerjakan oleh Nyonya, dan semua jasanya adalah milik Nyonya. Tapi wanita ini bilang proyek ini yang kerjain dia, terus dia jahat-jahat. Bikin Nyonya malu di depan semua orang. Proyek ini memang dikerjakan oleh istriku. Si tukang bersih-bersih, tadi kan kamu berani bilang mau bikin Nyonya malu. Kenapa? Pas Bos Fu datang, kamu nggak berani ngomong. Kamu mau aku ngomong apa? Kamu ternyata deketnya sama Bos Fu. Mokiki adalah istriku. Dia nggak kenal. Kita ngapain sih? Nyonya asli ada di depan mata. Kita malah bantu si penipu ini, menghina dan menyusahkan Nyonya. Turan, semua karena kamu, kalau bukan karena kamu, kami tidak akan membuat marah Nyonya. Kamu sendiri yang salah mengenali orang. Kamu. Yang Lena, sudah sampai saat ini. Kamu masih menyalahkan orang lain, kamu mengaku sebagai aku.
membentuk kelompok di dalam dan luar perusahaan, menggunakan kekuasaan untuk menindas orang. Bahkan ini mengklaim jasa dalam upacara peresmian. Membuat perusahaan berantakan hari ini. Sudah saatnya mengakhiri ini. Kamu hanya lebih beruntung dariku. Punya suami yang berkuasa, kamu punya, aku juga punya. Oh ya? Kalau begitu panggil pelindungmu. Sampai sekarang kamu masih berani keras kepala, Nyonya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami Samuatella Deborahai Allah wanita ini. Kami juga korban, Nyonya, aku berjanji. Apapun yang Nyonya katakan, kami pasti lakukan, ya. Asalkan Nyonya menyuruh kami ke barat, kami pasti tidak akan ke timur. Anggap saja kami seperti ini, lepaskan saja. Jangan terlalu serius dengan kami. Menindas yang lemah. Perilaku kalian yang membantu kejahatan. Lebih menjijikan daripada orang yang palsu seperti dia. Aku tidak akan mentolerir. Mulai sekarang, kalian berdua bukan lagi karyawan grup Feng Shuo. Dan aku akan mengumumkan ke industri, aku yakin. Tidak ada yang akan mempekerjakan karyawan seperti kalian. Hancur, semuanya hancur, setelah ini. Perusahaan mana yang berani mempekerjakan kami? Bagaimana ini? Nyonya, aku salah, Nyonya. Sampa, Nona Huang sudah datang, tidak mau bicara dua kata. upacara peresmian malah jadi pertunjukan drama. Feng Shuo bahkan tidak bisa membedakan siapa istri direktur utama. Tentu saja aku harus mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kerjasama dengan Feng Shuo. Nona Huang, bukankah istri direktur utama ini didukung olehmu? Dulu aku menandatangani kontrak dengan grup Lanhai. Kamu juga bersikeras itu ditandatangani dengan istri direktur utama. Sekarang tidak mau mengaku? Orang ini, boneka yang kamu manfaatkan, sudah tidak berguna. Nona Huang, kamu tidak bisa meninggalkanku. Kamu bilang, biarkan aku terus berpura-pura menjadi dia, kamu akan menjadikanku petinggi Lanhai. Apakah ada yang percaya dengan omongan orang palsu? Tentu tidak. Yi Chen, kalau begitu bawa dia ke kantor polisi. Sejak Nona Huang bilang akan membatalkan kerjasama Feng Shuo dan Lanhai, ini akan membuat perusahaan mengalami kerugian besar. Tapi ini bisa dihukum. Baik. Kalau kamu mau aku mati sendirian, kamu juga jangan harap bisa hidup. Kamu terus berpura-pura jadi nyonya direktur setelah semuanya beres. Aku tidak akan melupakan jasamu. Aku yang menyuruhnya berpura-pura jadi nyonya direktur. Tapi ini sengaja kujadikan ujian untuk Feng Shuo. Sayangnya, Feng Shuo tidak lulus ujianku. Aku umumkan. Grup Lanhai segera hentikan kerjasama dengan Feng Shuo. Nona Huang, Anda memang direktur proyek Lanhai, tapi Anda tidak punya hak untuk membatalkan kerjasama, kan? Tentu saja aku punya hak. Karena aku adalah putri orang terkaya, seluruh grup Lanhai adalah milik ayahku. Hanya sebuah kerjasama kecil. Dibatalkan ya dibatalkan. Ternyata Nona Huang adalah putri yang dicari orang terkaya selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Tidak. Kalau begitu, kerjasama dengan Feng Shuo dibatalkan. Masih ada yang keberatan? Aku ada. Aku tidak tahu kalau grupku, Mo Senye, harus mendengarkan perkataanmu, Huang Yun. Ayah, salah paham. Aku hanya khawatir. Ada orang jahat yang mempengaruhi kakak, merusak hubungan kita. Siapa kakakmu? Kamu. Kakak, tadi aku hanya bercanda. Ayah ingin memanfaatkanmu, pasti harus menguji kemampuanmu. Aku tadi hanya menguji. Selamat, kakak sudah lulus ujian. Dan berhak kembali ke keluargamu. Aku bukan kakakmu, aku dan dia juga tidak ada hubungan apa-apa. Ayah, kakak masih marah padaku. Aku akui, kandaanku agak keterlaluan. Tapi ini bukan hanya ideku sendiri. Nenek yang menyuruhku menguji kakak. Jangan bawa-bawa nenek. Dulu, aku terlalu mendengarkannya, sampai anakku yang sebenarnya terbuang di luar. Anak yang sebenarnya. Orang terkaya punya berapa anak perempuan? Putri orang terkaya ternyata nyonya direktur. Ayah, apakah ini menyalahkanku? Aku bisa lihat tipuan kecilmu. Ini semua karena nenek. Terlalu memanjamu. Aku beritahu kamu. Kalau mau tetap tinggal, kamu harus patuh. Jika berani melawan Kiki lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Dia bukan anakmu. Tentu saja bukan. Nenek kasihan padanya. Dan menerimanya. Kamu karena dia. Sampai tidak mau mengakuiku. Ya, aku pikir kau mengkhianati ibuku. Waduh, anakku sayang, kapan aku pernah mengkhianati ibumu? Semua karena nenek itu. Dan aku bertahu ya, aku emosi. Hanya punya satu anak perempuan, yaitu kamu. Hahaha. Semua, aku akan menyambut anak perempuanku. Dengan mengadakan pesta pengakuan. Senyo yang hadir di sini. Harus datang ya. Selamat kepada Mo, orang terkaya, telah menemukan anaknya. Selamat. Pasti kami akan datang. Tidak apa-apa, kalau tidak mau pergi, tidak usah. Aku akan pertimbangkan. Baik, nanti ayah pasti akan mengadakan
Pesta pengakuan yang megah. Aku akan membuat semua orang di dunia tahu. Kau adalah anak perempuan emosinya. Hahaha, baik. Oh ya, proyek grup Lanhai. Dan grup Feng Shui lanjut ya. Sebagai bakti kesangguan. Grup Lanhai akan menambah investasi 1 miliar lagi. Bagus, hahaha. Aku benar-benar ingin hidup 500 tahun lagi. Jangan terlalu senang dulu. Kenapa baru selesai satu masalah, muncul lagi satu? Tidak apa-apa, datang berapapun akan kami usir. Kiki, demi pertemanan lama kita, maafkan aku. Bawa pergi. Aku tahu salah, Kiki. Maafkan aku, lepaskan. Aduh, Hai. Kamu ingin jadi istri direktur? ingin. Mimpi yang indah. Dengan penampilanmu, menggoda kakakku tidak mungkin. Tapi membuatnya kesal, masih bisa. Buat mereka berdua bercerai, aku bisa memberimu jalan keluar. Baik, yang mulia kedua, aku pasti akan menyelesaikan tugas. Tunggu sebentar. Ambil sini. Simpan niat burukmu itu. Kamu punya masalah dengan bos Fu. Yang tidak perlu ditanya, jangan tanya. Hilliard. Saya akan tidak ada dendam sama Lam. Pasti ada masalah denganmu, Kiki. Boss FU. Yi Chen, ada apa? Oh, tidak ada. Mo Kiki, kita hitung semua dendam lama dan baru. Sayang, sengaja menghindariku ya? Aduh, Wang Xiao, mana mungkin aku menghindarimu? Hanya saja aku sibuk akhir-akhir ini, kamu juga tahu. Aku berutang banyak padamu. Kalau tidak kerja, bagaimana aku bisa membayarmu? Betul kan? Untung kamu sadar diri. Karena sudah nemenin aku kasih tenggat tambah setengah bulan. Hari ini apapun yang terjadi, 300.000 harus dikembalikan. Yang Master Wang, kasih tenggat beberapa hari lagi dong, pasti aku bayar. Nambah beberapa hari boleh-boleh aja, tapi tergantung performamu. Yang Master Wang, aku ngerti aturannya. Kali ini ke rumahmu atau ke hotel? Ke hotel aja, si macan ada di rumah. Yang Master Wang keren banget, yuk pergi. Kita udah sepakat, ini cuma bunganya, 300.000 tetap harus dikembalikan. Tentu, nggak bakal kurang sepeser pun, cuma Ada APA? ada orang yang terus ganggu aku, nah itu dia, yang Master Wang. Ada ide? Bisa bantu, tapi apa untungnya buat aku? Dia yatim piatu, kalau udah dapet, kan bisa diapain aja. Sejukemu? Oak. Kalau gitu aku kasih tenggat tambah setengah bulan lagi. Sayang, kamu di mana? Tinggal satu persimpangan lagi, tunggu di bawah ya. Sebentar lagi sampai. Ada apa? Tunggu aku turun cek dulu. Boss Fu, Band Camps. Sayang, kayaknya harus nunggu aku sebentar. Aku yang datangi aja deh. Gak usah, hati-hati ya. Santai aja. Wah. Lebih cantik dari foto. Kalian mau apa? Masih nggak ngerti? Udah ah. Ikut kakak jalan-jalan yuk. Dasar kurang ajar, dikasih baik malah nggak terima. Lepasin aku. Yi Chen kok lama banget sih? Aku nggak tahan acting lagi. Siapa lo? Gangguan banget. Fu Yarshao. Kok yang datang Fu ya? Jangan-jangan dia terlibat juga? Tadi tangan mana yang nyentuh dia? Tangan kotor, mending dipotong. Nggak dengar kata Ershao? Cekat?
Iya, takut. Kakakku juga sih, tega banget ninggalin kamu jalan sendirian. Bahaya sekali. Kalau bukan karena kamu, aku juga tidak akan dalam bahaya. Bijan akan segera tiba, tapi sudah larut malam begini. Kamu kenapa di sini? Keluarga Fu tidak hanya punya satu bos, Fu. Aku cuma mau lihat-lihat perusahaan keluarga Fu. Tidak masalah kan? Sekarang aku akhirnya mengerti. Kata Bijan tidak perlu mengajarkannya, kau perlu dipukul ya dipukul. Itu benar. Ah, dingin? Ah, tidak perlu, tidak perlu. Tidak mau menjelaskan? Jelaskan APA Kak. Begini caramu memperlakukan. Penyelamat nyawa kakak ipar. Sayang sekali Fu Ershao tidak dikirim belajar acting. Ah, sepertinya aku hari ini tidak diperlukan lagi. Kakak ipar, aku pergi dulu. Toh. Ngomong-ngomong, jangan lupa, malam ini aku yang menyelamatkanmu. Kamu berhutang budi padaku. Grup Fu akan mengembangkan bisnis luar negeri. Malam ini juga kamu berangkat ke sana. Baik. Mokiki, kamu mau apa? Siapa saja? Bawa dia ke sini. Menurutmu? Barusan kamu mau apa padaku? Kamu berani? Aku tentu tidak berani. Hal melanggar hukum aku tidak berani. Siapa saja, bawa pergi. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Tidak apa-apa. Kamu terlalu khawatir. Aku tentu tidak apa-apa. Aku sangat pintar. Tapi kamu mengusir Fu Yihan keluar negeri seperti ini. Ibumu pasti tidak senang, kan? Tidak masalah, Fu Group aku yang pegang kendali. Ayo pergi. Jangan panggil aku ibu, Fu Yichen. Kamu tega untuk wanita ini, mengusir adik kandungmu sendiri. Keluar negeri, bertahun-tahun dia sudah di luar negeri. Baru saja bersiap pulang, kamu malah mengirimnya pergi lagi. Pergi jemput Ihan pulang antaku. Ibu, sekarang dia dikirim ke luar negeri, kalau dia tetap di sini. Belum tentu dikirim kemana. Apa maksudmu? Ibu, beberapa hal tidak perlu diungkapkan terlalu jelas. Malam ini ada beberapa preman yang mengepungku. Apa hubungannya dengan Yihan? Fu Yihan yang menyelamatkanku. Fu Yichen, kau dengar tidak? Adikmu menyelamatkannya. Kau malah mengirimnya ke luar negeri. Tidak punya hati apa? Kami menghijem dan tak berperson. Apa itu dia yang nyuruh? Apa katamu? Aku tidak percaya omonganmu. Apa yang dia katakan benar? Lihat saja. Ini anak kesayanganmu, terus menyelidiki Kiki. Bahkan menyuruh orang menguntitnya, rekan-rekannya. Sudah ditangkap, coba pikirkan. Kalau dia tetap di sini, apa yang akan terjadi? Hanya karena kau anak orang terkaya, aku membiarkanmu tinggal. Ternyata aku menyimpan bencana. Ibu, Ada APA? Apa aku salah? Sejak dia masuk ke rumah kita. Rumah tidak tenang, mulai dari pesta syukuran sampai upacara pembukaan. Kalau kau tidak bisa menangani ini dengan baik, aku akan pertimbangkan apakah kau layak. Meneruskan keluarga Fu. baik, Fu Group, ambil saja jika mau, aku tidak peduli. Aku hanya peduli pada Kiki. Pergi. Kalau aku kembali mengakui keluarga, kau tidak akan mengambil hak waris Fu Group. Iya, Aku tahu betapa pentingnya Fu Group bagimu. Aku tidak akan biarkan orang lain mengambilnya dengan mudah. Aku akan kembali mengakui keluarga. Saat itu, statusku akan setara dengan Fu Group, bukan? Tergantung apakah kau bisa kembali. ini bukan Fu Group. Silakan keluar. Aku mengurusmu, malah dapat musuh. Bukankah ini untuk kebaikanmu? Sudah, pergi. Sayang, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena mau mengakui keluarga untukku. Sebenarnya, kau tidak perlu berkorban begitu banyak untukku. Ibuku itu, mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Dia diam-diam menyiapkan hadiah untukmu, hanya saja. Sekarang banyak hal yang terjadi bersamaan, makanya dia berkata. Seperti itu. Lihat, hadiah yang ibu siapkan untukmu. Rp8.880.000, lain kali jika mau memberi hadiah. Ingat ganti kartu, tidak ada kejutan.
Baiklah, aku tahu kamu ingin memperbaiki hubungan antara aku dan ibumu, tapi aku tidak akan benar-benar marah padanya. Dia butuh waktu untuk menerima latar belakangku. Itu wajar. Sayang, kamu baik sekali. Sorry, jangan main-main. Bantu aku memikirkan. Apa yang harus aku pakai untuk pesta pengakuan? Istriku yang paling cantik di dunia, pakai apapun tetap cantik. Kamu datang ke sini untuk apa? Kenapa? Kamu tidak mengundangku, tapi istriku mengundangku. Benar kan, sayang? Ya, denganmu di sini aku merasa lebih tenang. Kapan mereka mulai bermusuhan? Kiki, aku ayahmu, datanglah ke ayah. Kenapa tidak tenang? Jujur saja, kita baru kenal beberapa hari. Di dunia ini, tidak ada yang lebih membuatku tenang selain Hichan. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Ayo. Bagaimana suasana di sini? Kamu berani benar datang ke sini. Dia hanya membawa gelang tua. Dan kamu langsung yakin dia adalah anakmu? Bahkan mengadakan pesta pengakuan sebesar ini. Kamu tahu tidak? Berapa banyak penipu sekarang? Dia bukan penipu. Dia adalah anakku, Mo Senye. Bagaimana bisa dia anakmu? Kamu sudah melakukan tes DNA dengannya? Aku beritahu kamu. Aku tidak mengakui. Aku tidak butuh pengakuanmu. Selama aku setuju, dia adalah anakku, Mo Senye. Dan juga satu-satunya penerus keluarga Mo. Kamu gila. Berani bilangnya mencari wanita yang tidak jelas asal-usulnya sebagai penerusmu? Kamu ingin membuatku mati marah? Dulu kamu keras kepala, memisahkan aku dan ibu Kiki. Akhirnya membuatnya depresi hingga meninggal. Sekarang aku akhirnya menemukan anak kami. Aku tidak bisa membiarkannya terlantar lagi. Bagaimanapun tidak bisa diubah. Sebentar lagi aku akan umumkan secara resmi, dia adalah satu-satunya penerus keluarga Mo. Aku tidak mengizinkan. Kamu sama manisnya dengan wanita yang melahirkanmu. Selama aku masih hidup. Kamu jangan harap bisa masuk ke keluargamu. HMPH, aku tidak percaya. Wanita manis itu bisa begitu setia. Melahirkan tanpa status. Anak manis seperti kamu. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Diam. Nenek, mulutmu benar-benar bau. Apa katamu? Aku bilang mulutmu bau. Aku peringatkan, jika kau berani mengatakan satu kata lagi, kata-kata buruk tentang ibuku, aku akan mendorongmu masuk. Berkumpullah yang baik. Diam. Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Kakak, bagaimana bisa kau memaki nenek seperti ini? Nyonya tua, tolong hormati istriku. Bagaimanapun juga, dia adalah istri direktur. Meskipun kekayaan keluarga Fu tidak sebanding dengan keluarga Mo. Tapi kami bukanlah keluarga Mo yang bisa semena-mena. Kenapa aku tidak berani bicara seperti ini padamu? Jika bukan karenamu, aku tidak akan menjadi yatim piatu sejak kecil. Ibuku tidak akan mati karena depresi. Semua ini adalah ulahmu. Kau masih berani mengatakan hal buruk tentang ibuku? Kau berbohong. Keluar dari sini. Aku tidak mengizinkanmu masuk ke keluargamu. Bagaimana jika aku nekat masuk? Tidak mungkin. Aku perintahkan. Orang ini tidak boleh masuk ke keluarga Mo. Aku berjanji, aku akan kembali ke keluargamu. Baik. Tidak boleh. Kalau begitu, kalian pindah dari keluarga Mo. Bagaimana bisa? Kau tega mengusirku? Aku ibumu. Kemewahanmu semua berkat aku. Aku ingin putriku kembali. Nick, setujulah. Aku tidak mau diusir. Baiklah. Aku setuju. Nek, kakak sudah kembali. Apakah aku masih akan mendapat kasih sayang ayah? Anak dari selir. Akan kuusir dia cepat atau lambat. Tenang saja. Selama nenek masih ada, keluargamu adalah milikmu. Sok jadi putri bangsawan. Nek, ternyata kau menyambutku kembali ke keluargamu. Ya, aku rela. Sekarang kau puas? Aku sangat terharu. Kalau begitu, tolong nenek pasangkan lambang keluarga untukku. Tidak boleh. Nek, jika kau benar-benar tidak mau mengakui, tidak perlu mengalah seperti ini. Jangan senang dulu. Meski kau bisa kembali ke keluargamu, keluargamu bukanlah milikmu. Memang bukan milikku, tapi juga bukan milikmu. Kau? Kiki, selamat datang pulang. Sudah lama kau menderita. Terima kasih. Maafkan ayah. Hadirin, aku umumkan secara resmi, mulai hari ini, Kiki adalah putri dari orang terkaya.
Selamat datang kembali, Kak. Aku terlalu bosan sendirian di sini. Sekarang kakak sudah pulang, akhirnya ada yang menemani aku. Aku terlalu bersemangat sampai lupa diri. Kakak tidak marah, kan? Ayah, kakak baru saja pulang dan belum familiar dengan keluargamu. Aku akan mengajaknya keluar sebentar untuk memperkenalkan lingkungan. Bagus, kebetulan acara jamuannya belum benar-benar dimulai. Kalau berani menantangku, aku pun tidak punya alasan untuk menghindar. Lihat saja apa yang akan dilakukannya. Ini kamar yang khusus disiapkan ayah untukmu. Dan lemari ini sekarang masih kosong, tapi kalau nanti butuh baju apapun, bilang saja padaku. Nenek selalu memberiku banyak baju setiap tahun. Banyak sekali sampai tidak bisa dipakai semua. Boleh kuberi sebagian untukmu. Kau sekarang adalah putri orang terkaya. Jangan pakai barang tiruan begini lagi. Memalukan. Nanti kalau nenek lihat, pasti marah lagi padamu. Kau pikir aku tidak mampu beli baju baru, sampai harus memakai baju bekasmu? Jangan meremehkan istri direktur grup Fu. Jangan kira aku tidak tahu. Gelarmu sebagai istri direktur Fu masih belum tentu bertahan, Ibu Fu. Nenekmu bahkan tidak mengakui statusmu. Kau istri direktur apa? Tahu, kau hanya tamu yang menumpang di keluargamu. Tidak punya margamu. Juga tidak ada hubungan darah dengan keluargamu sama sekali. Berdasarkan apa kau berlagak seperti tuan rumah dan menasihatiku? Jangan-jangan kau benar-benar mengira diri sendiri putri orang terkaya? Bahkan kalaupun kau benar putri orang terkaya, lalu apa? Kau pikir penerus masa depan keluargamu? Oddlock kau? Nenek bisa mengusir ibumu yang hina. Bisa juga mengusirmu. Tahu. Kakak, masa tidak saka. Dengan kamar yang disiapkan ayah untukmu, ini hasil jerih payahnya. Lihatlah, inilah putri baik yang selalu kau idamkan. Tapi dia sama sekali tidak menghargai kebaikanmu. Cici, ada sakit di sini? Tidak apa. Kamu suka yang seperti apa? Ayah pasti penuhi. Kamu tidak marah padaku? Mengapa harus marah? Aku juga tidak percaya. Kamu bisa berkata seperti itu. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, aku tidak menjalankan tanggung jawab membesarkanmu. Kali ini pun tidak bisa memenuhi preferensimu. Sudah kuduga. Katakanlah, kamar seperti apa yang kau suka? Ayah akan berusaha memenuhinya. Ayah akan siapkan kamar yang lebih bagus dan lebih besar untukmu. Kalau tidak ada satupun kamar di perkebunanmu yang kamu suka, ayah akan belikan rumah baru untukmu. Tidak merepotkan. Iki harus ikut aku pulang, tidak ada waktu. Untuk milik sini. Aku sedang bicara dengan anakku, kamu ikut campur apa? Itu istriku. Sudah, kalian datang mencariku. Apakah pesta akan segera dimulai? Ya, waktunya hampir tiba. Ikut aku. Hai. Nona Mo benar-benar luar biasa. Pantaslah sebagai putri orang terkaya. Putriku pasti yang paling hebat. Mokiki, gelar putri orang terkaya ini. Biarkan kamu menikmatinya sebentar. Sebentar lagi akan kujatuhkan kamu. Dari puncak awan. Wah, bukankah ini Nona Huang? Di sini ramai. Kita cari tempat lain untuk bicara. Aduh, tutup pintunya. Aku sangat merindukanmu, belakangan kamu tidak mencariku. Masih bilang aku tidak mencarimu. Lihat matamu itu. Sudah terpikat oleh si manis itu. Mana bisa? Jangan bilang, aku benar-benar ingin mencium siapa di antara kalian yang lebih wangi. Kamu benar-benar playboy, tapi kalau yang Master Siong mau, aku bisa membantumu. Itu bagus sekali. Ambil obat ini, tidak perlu memaksanya minum. Cukup berikan sedikit saja, aku akan menunggumu di kamar. Baru saja mau mencarimu, kamu malah datang sendiri. Kakak, kenapa kamu di sini? Ada apa? Hari ini kamu adalah bintang utama. Kenapa sendirian? Berdiam di koridor ini? Ayo kita masuk. Aku ingin sendirian sebentar. Oh begitu, kebetulan, aku akan menemani kakak jalan-jalan, pesta ini. Nenek selalu mengadakannya untukku, aku sudah bosan. Di sini hanya ada kita berdua. Kamu tidak perlu pura-pura. Membosen kan? Kakak, minum segelas anggur. Kamu pikir aku mudah ditipu, ya?
Kakak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba baik hati. Tidak begitu, memangnya itu. Tidak perlu aku jelaskan, kan? Aku tidak sengaja. Kakak jangan marah seperti ini. Kamu mau apa? Kakak, meskipun hari ini bahagia, tidak bermain terlalu banyak. Tolong aku. Jangan bermimpi, hari ini tidak ada yang bisa menolongmu. Haha, cepat masuk. Lihat kamu paniknya. Dengan wanita cantik dipelukan, siapa yang tidak panik? Kamu memberinya berapa banyak obat? Wanita ini sangat waspada, hanya sedikit yang menempel di kulitnya. Hanya sedikit? Kalau begitu dalam setengah jam. Aku harus cepat. Yang Master Siong, nikmatilah. Hahaha. Mokiki, aku ingin semua orang melihat. Kamu adalah wanita yang tidak bermoral. Berani sekali kamu mengincar Kiki. Kamu cari mati. Kiki. Obat lawannya mana? Tidak ada obat lawan. Lagi pula. Racunnya tidak dalam. Minum air saja sudah cukup. Suamiku. Ayah, aku juga tidak menyangka kakak bisa begitu tidak bermoral. Di hari yang penting ini, masih sempat menggoda pria. Yang berlutut di sana, apakah itu yang master ketiga dari keluarga Siong? Benar, setiap hari hanya melakukan hal-hal kotor. Dilihat dari situasi ini, putri keluarga terkaya sudah jadi korbannya. Ini urusan pribadi keluarga Mo. Lebih baik kalian semua pergi. Kiki, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu masih berani bertanya? Kalau bukan karena aku datang tepat waktu. Kamu akan menyesal nanti. Lebih baik tanya dia, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku melihat kakak tadi mengundang yang Master Siong. Aku khawatir dia akan bermasalah di acara penting ini. Jadi aku mencari ayah tentang apa yang dilakukan kakak dan yang Master Siong. Di dalam kamar, aku tidak tahu. Jason wanita Pusek, berani menjebak aku. Yang Master Siong, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak dekat denganmu. Mana mungkin aku menjebakmu? Kamu. Awalnya aku tidak ingin peduli padamu, tapi kesalahanmu adalah terus-menerus menggangguku. Kamu berani memukulku? Kamu sendiri yang menggoda pria. Apa hubungannya denganku? Diam. Aku beritahu kamu, aku tidak peduli dengan status putri keluarga terkaya. Bahkan tanpa itu, aku bisa menciptakan kekayaan dengan kemampuanku sendiri. Aku kembali. Hanya karena ayah, hanya karena keluarga ini. Kamu hanya ingin masuk ke keluargamu. Siapa yang percaya omonganmu? Percaya atau tidak, tapi kamu sudah memberiku obat, keluargamu ini. Kamu tidak bisa tinggal lagi. Pengawal, usir dia dari keluargamu. Berdasarkan apa kamu mengusirku? Karena aku adalah putri sejati keluargamu. Karena dia adalah putriku. Kalian, Apa pergi? berhenti. Siapa yang berani membawa kukuku pergi? Pergi. Ibu, sampai sekarang kau masih memihaknya? Yunyun, aku yang membesarkannya sejak kecil. Dia berbeda dengan wanita itu. Kalian bilang dia bersalah. Apa kalian punya bukti? Hah? Tidak ada bukti. Langsung ingin mengusirnya? Menurutku ini pasti karena Yunyun menghalangi jalan orang lain, jadi ingin menyingkirkannya. Aku bahkan merasa jijik menyentuhnya. Tanpa bukti, tidak seorang pun dari kalian boleh mengusir Yunyun. Aku punya bukti. Bukti apa? Aku ingin menikmatinya perlahan nanti. Wanita ini sangat waspada, hanya sedikit yang menempel di kulitnya. Rekaman, cepat. Bos Fu, aku sudah melakukan kesalahan, tapi aku juga berjasa. Sudah merekam sejak wanita busuk itu masuk. Seharusnya bisa merekam Nona mau terbangun dari pingsannya. Yunyun, Kau pantas mati. lepaskan aku. Sayang, lepaskan dia. Kau hampir mencekiknya sampai mati. Yunyun. Aku akan melaporkanmu karena percobaan pembunuhan. Nenek, dia ingin membunuhku. Balas dendam untukku. Meskipun Yunyun salah langkah, kau tidak bisa.
Sekejam itu. Lagi pula, wanita ITU juga. Tidak apa-apa. Sekarang amarah kalian sudah terlampiaskan. Hari ini kita anggap selesai. Ayo pergi. Mau pergi begitu saja? Lalu apa lagi yang kau mau? Suruh Yunyun bersujud padamu. Aku peringatkan. Jangan keterlaluan. Yunyun, hari ini memang kurang tepat. Dia sudah minta maaf, masih terus dikejar? Kapan dia minta maaf? Aku bahkan tidak. Maafkan aku, Cat. Aku hanya ingin bercanda. Tidak bermaksud menyakitimu. Siapa sangka Xiongxiao malah serius? Haha, aku meremehkan tingkat kebijakanmu. Orang yang bisa fleksibel sepertimu memang langka. Sudah minta maaf, sekarang kami boleh pergi. Pergi. Cici, kau benar-benar melepaskannya? Apalagi yang bisa kulakukan? Nenek sangat menyayanginya, melindunginya, sampai rela bertengkar denganku demi membawanya pergi. Aku tidak ingin merusak hubunganmu dengan nenek karena dia. Ikatan ibu dan anak. Apakah dia pernah menunjukkan sedikit pun kasih sayang ibu padaku? Aku tetap tidak setuju kamu begitu mudah melepaskannya. Ini hal paling enak didengar hari ini. Ayo pergi. Ha! APA? Nona Huang, mohon ikut kami sebentar. Kalian mau apa? Kenapa menangkapku? Nenek, lepaskan cucuku. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bawa pergi. Yun. Terima kasih, Ayah. Anak baik. Paman Mo, sebaiknya Bapak urusi dulu urusan keluarga. Baru cari Kiki. Aku tidak ingin istriku setiap hari berada dalam bahaya. Ayo Kiki. Dasar anak kurang ajar, membawa pergi anakku belum kau hitung. Kau berani menghalangiku? Jangan pergi dulu. Cepat suruh anakmu itu. Lepaskan Yunyun. Ibu jadi bingung ya? Siapa Yunyun itu? Kurasa ibu sudah tua, mulai pikun. Aku. Seseorang. Kalian mau apa? Ibu, aku hanya ingin ibu istirahat dengan tenang. Anak durhaka. Mau bawa ibu kemana? Kalau ibu tidak mau istirahat dengan tenang, aku akan mengantarkan ibu menemui Yunyun ibu. Jangan kira aku tidak tahu kejahatan yang ibu lakukan diam-diam. Bawa pergi. Kau anak durhaka. Serigala berbulu domba. Anakku. Aduh. Ayah, kenapa datang? Kiki, ayah datang menjengukmu. Cepat masuk. Angkat masuk. Ayah, kenapa pakai kardus untuk barang berharga ini? Ini karya desainer ternama, Rui. Batu giok ini saja harganya puluhan juta. Wajah. Ayah terlalu sembarangan. Jangan pedulikan ITU. Kau suka? Siapa yang tidak suka perhiasan? Asal kau suka, ayah akan memberimu lebih banyak. Terima kasih, Ayah. Orang tua. Sayang, cuma beberapa kotak perhiasan kok. Suamiku yang kasih. Nggak mau punya dia. Aduh, kalian mau berdebat sampai kapan sih? Hah, dia kan anakku. Dia istriku. Udah, jangan ribut. Jangan dengerin dia. Oke. Bocah nakal, dia kan buah hatiku. Permata dalam genggamanku. Dia istriku, istri sahku. Ada masalah? Istrimu juga aku yang besarkan. Lama apa sih kamu ngurusin dia? Aku kan bapaknya, tahu nggak sih? Aku yang besarkan dia sampai gede. Dia juga istri sahku.